Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ergonomi kami, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, ST M Kes IPU. Di sini kami selaku dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi ergonomi pada kursi ruang tunggu bioskop. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafif Bukhari, bisa dipanggil Rafif, asal dari Kota Malang. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Tito Nikaimala, asal dari Malang. Perkenalkan, nama saya Dava Mulana Effendi, saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ryan Asal Hidayat, biasa dipanggil Ryan, asal dari Malang. Perkenalkan, nama saya Muka Girindra Syardi, asal dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Misam Salman, biasa dipanggil Isam, asal dari Gresik. Perkenalkan, nama saya Dinda Ferdiana, biasa dipanggil Dinda, berasal dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfi Salsamila, biasa dipanggil Salsa, asal dari Surabaya. Perkenalkan, saya Dakansa Pahniar, biasa dipanggil Aida, asal dari Malang. Selanjutnya terima kasih kepada rektor kami, yaitu Profesor Dr. Insinyur Rufil Hanani, AR.MS, serta Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Profesor Dr. DRH Aulan Niam, Komades, serta Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yaitu Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PH.D.AK. Selanjutnya, terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yaitu Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MTTSI. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati, MTTS. Selanjutnya, terima kasih untuk Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Hadi Suryono, STMT, PhD, IPO, ASEAN Inc., dan Ketua Jurusan Teknik Industri FT 1000B, Insinyur Oyong Novareza, STMT, PhD, dan dosen pengampu mata kuliah ergonomi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes, IPO, ASEAN Inc. Selanjutnya, untuk sistematika itu, pertama dimulai dari pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, lalu ada metode, terus hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Jadi di penelitian ini, di sini kami mengkaji tentang prinsip ergonomi di bioskop. Di sini kami memfokuskan pada ruang tunggu bioskop. Bioskop sendiri merupakan tempat di mana penonton dapat menyaksikan film dengan layar lebar agar penonton dapat merasakan suasana yang berbeda saat menonton. Kenyamanan kursi ruang tunggu dan tata letaknya pun sangat mempengaruhi kepuasan penonton saat akan menyaksikan film. Penataan tata letak kursi harus diperhatikan dengan baik agar pengunjung merasa nyaman saat menunggu film dimulai. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam penataan tata letak kursi bioskop, seperti tinggi pengunjung, posisi kepala pengunjung, posisi tubuh pengunjung, posisi siku, dan lain-lain. Jenis kursinya pun harus diperhatikan. Semakin bagus kursinya, maka pengunjung akan semakin merasa nyaman saat menunggu film.
Untuk identifikasi masalahnya sendiri, di sini ada penataan letak kursi di ruang tunggu bioskop dalam menunjang kenyamanan penonton saat menunggu film dimulai. Kemudian ada penentuan jenis-jenis kursi bioskop yang dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan pengunjung. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana penataan letak kursi di ruang tunggu bioskop agar dapat menunjang kenyamanan penonton. Yang kedua, seperti apa jenis-jenis kursi yang digunakan di ruang tunggu bioskop yang dapat menunjang tingkat kenyamanan penonton. Untuk tujuan masalahnya, yang pertama dapat memahami penataan tata letak kursi ruang tunggu bioskop yang tepat agar meningkatkan kenyamanan pengunjung saat menunggu film dimulai. Dan yang kedua yaitu dapat memahami jenis-jenis kursi yang seperti apa yang cocok digunakan di ruang tunggu bioskop agar meningkatkan kenyamanan penonton saat menunggu film dimulai. Selanjutnya untuk tujuan empirisnya dalam menilai dari desain kursi di bioskop ini, untuk ergonomi dapat dilakukan dengan berbagai dimensi tubuh manusia sebagai berikut. Terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu tinggi tubuh manusia, yang kedua tinggi bahu manusia dalam posisi duduk, yang ketiga tinggi siku manusia dalam posisi duduk, yang keempat tinggi lutut manusia, yang kelima panjang kista beker manusia, yang keenam yaitu lebar pinggul manusia. Nah, dari keenam aspek ini tersebut dapat dinilai bahwa opsi ruang tunggu bioskop dapat tergolong baik dikarenakan posisi duduk yang sesuai dengan 6 aspek yang saya jelaskan tadi. Lalu untuk desain atau bentuk kursi yang nyaman dan ideal tentunya tergolong dari 6 aspek yang saya sebutkan tadi, serta juga dapat mempengaruhi bentuk tulang yang apabila digunakan secara berkala atau berkelanjutan. Selanjutnya ada tinjauan teoritis mengenai pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ergonomi. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di tempat rumah, dan tempat rekreasi. Kemudian yang kedua ada antropometri. Dukungan membalis dalam desain kursi akan mempertahankan bentuk S kurva tulang belakang dalam posisi duduk seperti dalam kasus ketika berada dalam posisi berdiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian kali ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi pada jurnal yang berkaitan dengan perancangan ergonomi mebel pada ruang tunggu bioskop. Dan yang kedua ada observasi, dilakukan dengan memperhatikan material, bahan furniture yang sesuai dengan berdasarkan ergonomi, serta melihat dan mengamati model atau desain yang sesuai dengan karakteristik bioskop tersebut. Adapun aspek yang perlu diamati dan diperhatikan yaitu meliputi aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas dalam ruang tunggu bioskop. Selanjutnya yaitu cara penggunaannya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bench. Untuk pada gambar pertama, posisi duduk yang baik adalah yaitu duduk normal tanpa bersandar karena ukuran bench cukup lebar, sekitar 50 cm ditambah jarak 10 cm dari bench ke dinding, sehingga tidak memungkinkan bersandar dengan nyaman. Dan yang kedua, karena tidak adanya sandaran, badan mencari topangan selain melalui sandaran punggung. Posisi lain yaitu dengan menopang tangan di kaki yang biasanya dilakukan bersamaan dengan aktivitas bermain handphone. Posisi lainnya yaitu dengan menyilangkan kaki sehingga topangan berada di silangan kaki. Posisi ini biasanya dilakukan bergantian dengan posisi duduk normal ketika badan lelah dan mencari topangan lain. Dan pada jenis booth, dudukan sudah cukup nyaman untuk diduduki. Punggung dan kaki tertopang dengan baik, segala aktivitas seperti bermain handphone, berbicara dengan lawan bicara, ataupun makan dan minum dapat dilakukan dengan baik karena tangan dapat bertumpu dengan baik di meja. Selanjutnya untuk perencanaan desain yang kami rencanakan itu adalah desain yang ideal, yaitu desain yang memenuhi semua aspek antropometri. Bisa dilihat di gambar, ada antropometri statis. Desain ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai prinsip dasar desain kursi, yang tidak hanya mendukung tulang belakang, tetapi juga tulang belakang lumbar. Nah, untuk desainnya sendiri itu bisa dilihat di layar. Kami memberikan sebuah sandaran. Sandaran ini akan berguna sebagai dukungan lumbalis yang akan mempertahankan bentuk S kurva tulang belakang. Selain itu, sofa ini akan didesain senyaman mungkin, termasuk memungkinkan kaki pengguna berada di lantai.
Selanjutnya, bahan habis pakai. Bahan habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai dan tidak tahan lama. Berikut merupakan tabel bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian terkait kursi ruang tunggu bioskop. Yang pertama itu ada kertas HVS dengan kegunaan yaitu pencetakan dan penggandaan proposal, laporan, dan surat-surat penelitian. Lalu ada tinta hitam untuk keperluan pencetakan warna hitam, tinta berwarna untuk keperluan pencetakan berwarna, pulpen untuk penunjang pencatatan, dan buku agenda untuk mencatat secara rinci data yang diperoleh dan analisisnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Jadi setelah dilakukan penelitian, kami mendapati bahwa mengganti bench dengan sofa dapat memenuhi semua aspek antropometri. Nah, desain dari sofa yang akan kami buat ini akan dibuat dengan bahan material berbahan busa dan kulit sintetis. Desain sofa ini juga akan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai prinsip dasar desain kursi dan juga aspek antropometri. Desain ini akan dibuat dengan tambahan dasar sandaran yang memiliki kemiringan antara 90 derajat sampai 120 derajat. Kemiringan ini ideal bagi kesehatan tulang belakang karena posisi badan ketika duduk akan lurus dan tidak bungkuk. Desain kursi ini tidak hanya ideal bagi tulang belakang, tetapi juga ideal bagi tulang belakang lumbar. Dukungan lumbalis yang akan mempertahankan bentuk S kurva tulang belakang. Selain itu, sofa akan didesain senyaman mungkin, yang memungkinkan paha dari pengguna akan menempel pada kursi. Hal ini akan membuat pengguna merasa nyaman karena semua bagian tubuh akan tertopang dengan baik dan tidak akan menimbulkan pegal-pegal pada anggota tubuh. Lalu untuk tinggi dan lebar dari sofa ini sendiri nantinya akan disesuaikan dengan observasi yang mengambil beberapa sampel dari pengunjung bioskop CGV, sehingga didapat tinggi dan lebar sofa yang ideal yang bisa cocok dengan semua pengguna sofa tersebut. Lalu peletakan dari sofa ini akan disesuaikan dengan tempat dan cahaya yang ada di gedung bioskop. Untuk peletakan kursi ini sendiri akan diletakkan di sekitar pintu masuk ruang teater film dengan jarak maksimal 3 meter dari pintu tersebut. Lalu yang terakhir untuk pencahayaan sendiri akan didesain sedemikian rupa agar penonton mendapatkan cahaya yang cukup untuk melihat jalan dan membaca atau memainkan gadget mereka sembari menunggu film. Penataan sofa ini diharapkan dapat memberikan flow atau alur kegiatan yang ergonomis dan juga efisien. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini untuk yang pertama yaitu setelah melakukan penelitian ini didapatkan bahwa penataan ideal bagi kursi adalah diletakkan di sekitar pintu masuk ruang teater film dengan jaraknya yaitu maksimal 3 meter dari pintu tersebut. Untuk pencahayaan sendiri akan didesain sedemikian rupa agar penonton mendapatkan cahaya yang cukup untuk melihat jalan dan membaca atau memainkan gadget mereka sembari menunggu film dimulai tanpa memberikan cedera pada mata mereka. Yang kedua yaitu didapatkan bahwa jenis dan material yang cocok bagi kursi adalah jenis kursi sofa dan material yang berbahannya busa dan kulit sintetis. Hal ini dikarenakan bentuk sofa yang lebih ergonomis dan mendukung aspek antropometri dan bahan material busa dan kulit sintetis dinilai akan menambah kenyamanan dan juga akan bertahan dengan waktu yang cukup lama. Bahan kulit sintetis ini juga mudah untuk dibersihkan sehingga akan memudahkan petugas untuk melakukan perawatan secara berkala. Untuk saran dari penelitian ini adalah yang pertama, sebaiknya dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian agar didapat hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari desain kursi tunggu ini untuk mendapatkan kursi tunggu yang benar-benar sesuai dengan aspek ergonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang pertama Dini dulu. Assalamualaikum, saya Dini Maisyarani dari kelompok 1, izin bertanya.
bagaimana urgensi dari perancangan desain kursi perancangan desain kursi bioskop yang telah Mungkin untuk pertanyaannya, Dini apa bisa diulang? Oke, mohon maaf. Untuk pertanyaannya, bagaimana urgensi dari perancangan desain kursi yang telah kalian buat untuk desain kursi bioskop? Baik, untuk pertanyaannya mungkin bisa saya langsung jawab. Maksudnya kami langsung jawab. Untuk urgensinya itu, perencanaan desain ini sangat penting. Mengingat banyaknya pengunjung yang datang sebelum studio bioskop ini dibuka dan mengharuskan pengunjung untuk duduk di kursi tunggu. Nah, jika kursi tunggu didesain dengan desain yang lama, yaitu hanya seperti bangku bench yang tanpa sandaran, di mana hal itu membuat postur tubuh pengunjung tidak ergonomis, yang menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kan sebagai penyangga tubuh. Jadi kalau misalnya nggak ada sandaran, jadi kemungkinan besar untuk menyebabkan kelainan. Hal ini itu berakibat pada pegal pada bagian leher, bahu, lengan, punggung, pinggang, otot, tulang, dan jari-jari. Jadi jika hal ini tidak ditanggulangi, tentunya akan ke depannya itu akan membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Apakah sudah cukup, Dini? Oke, baik. Jawabannya udah cukup jelas. Terima kasih untuk Dinda udah jawab. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, Nanes Vika. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ergonomi. Di sini saya izin bertanya, apakah desain dari tempat duduk kursi ini, dari ruang tunggu bioskop ini, dapat meminimalisir permasalahan yang ada di dalam ruang tunggu bioskop ini? Terima kasih. Ya, mungkin saya Rafif izin menjawab ya. Tadi sudah dijelaskan dari segi aspek antropometri dapat, karena di mana untuk senderan harus antara 90 hingga 120 derajat, karena untuk memudahkan tulang belakang untuk bersender dan tidak kesakitan bila tegak terus. Lalu untuk dengan kursi sofa yang lebih ergonomis serta busa dan kulit yang sintetis untuk memudahkan para pengunjung untuk dapat menikmati kursi yang lebih ergonomis. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Jika tidak ada, mungkin bisa dicukupkan saja dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok lain serta Profesor Komariatus telah hadir dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.